Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Arsitek Molekuler. Hari ini kita akan membahas materi kimia terkait bab elektrolisis. Bagi teman-teman yang baru bergabung, jangan lupa untuk subscribe dan jangan lupa untuk share ke teman-teman yang lainnya ya. Terima kasih. Sebelumnya kita kenali dulu yuk apa sih elektrolisis ini. Elektrolisis adalah penguraian suatu elektrolit baik dia berupa larutan, lelehan, maupun leburan oleh arus listrik. Reaksi kimia akan terjadi jika arus listrik dialirkan melalui larutan, lelehan, maupun leburan dari suatu elektrolit. Pada elektrolisis ini terjadi perubahan energi, yakni dari energi listrik atau arus listrik yang dialirkan itu diubah menjadi energi kimia. Sehingga pada elektrolisis ini biasa terjadi reaksi redoks. Begitu ya, teman-teman. Nah, ini adalah sebuah ilustrasi atau gambar dari sel elektrolisis. Pada elektrolisis terdapat elektroda yang digunakan, yakni katoda dan anoda. Katoda di sini memiliki kutub negatif, sedangkan anoda di sini dia kutubnya positif. Suatu larutan, di sini contohnya adalah larutan H2SO4, di mana H2SO4 ini merupakan asam yang sangat kuat. Kemudian dia dilarutkan dengan aqueous atau air yang sudah didestilasi. Nah, di sini rumus kimianya adalah H2O. Tentu saja ketika dia dilarutkan dalam air, dia akan terpisah nih ion-ionnya menjadi H+ dan SO4 2-. Kemudian di sini ada elektroda, anoda, dan katoda. Katoda tadi kan dia memiliki kutub negatif, sehingga di sini H+-nya, ion-ion H+ dari H2SO4 ini tentu akan berinteraksi dengan katoda, karena H ini bermuatan positif dan katoda bermuatan negatif, dia saling tarik-menarik. Kemudian yang SO4 2-nya tentu saja dia akan berinteraksi atau tertarik dengan anoda karena anoda bermuatan positif. Begitu ya. Nah, masing-masing elektroda ini ternyata memiliki fungsi yang berbeda-beda. Katoda yang bermuatan negatif ini dia fungsinya menerima elektron dari sumber arus listrik. Kemudian tempat terjadinya reaksi reduksi. Di mana reduksi ini adalah penerimaan elektron, yaitu elektronnya terletak di sebelah kiri. Kemudian zat yang mengalami reduksi disebut oksidator. Nah, fungsi anoda juga berbeda tentunya. Anoda ini fungsinya yakni mengalirkan elektron kembali ke sumber arus listrik. Jadi anoda ini adalah tempat terjadinya reaksi oksidasi, kebalikannya dari katoda, di mana dia terjadi pelepasan elektron, yakni elektronnya terletak di sebelah kanan. Zat yang mengalami oksidasi disebut dengan reduktor. Bisa kita lihat ya, ini adalah contoh reduksi, di mana terjadinya penerimaan elektron. Elektronnya terdapat di sebelah kiri ini, 4 elektron di sebelah kiri. Dan anoda tempat terjadinya oksidasi, di mana dia pelepasan elektron. Dan ciri-cirinya itu adalah elektronnya terdapat di sebelah kanan setelah tanda panah reaksi ini. Lihat, bisa kita lihat di sini tanda panahnya. Anoda ini berfungsi untuk mengalirkan elektron kembali ke sumber arus listrik. Di sini tanda panahnya dia menuju ke baterai sebagai sumber arus listriknya. Sedangkan katoda ini berfungsi menerima elektron dari sumber arus listrik. Bisa kita lihat. Ini baterainya atau sumber arusnya panahnya ke arah katoda. Berarti katoda menerima dan yang kutub anoda ini meneruskan. Begitu ya. Sekarang kita bahas dulu masing-masing elektroda. Yang pertama saya bahas adalah katoda. Nah, katoda ini adalah elektroda yang bermuatan negatif ya, dan pada katoda ini terjadi reaksi reduksi, di mana dicirikan elektronnya itu terdapat di sebelah kiri.
jadi di sebelah kiri tanda panah. Pada katoda ini yang harus kita garis bawahi, dia sangat dipengaruhi oleh wujud elektrolitnya. Biasanya pada soal itu tentu disebutkan ya wujudnya. Wujud elektrolitnya ini berupa apa gitu. Nah, di sini ada dua. Ada dua. Saya dibagi menjadi dua. Yang pertama adalah leburan atau lelehan. Apabila wujud dari elektrolitnya itu berupa leburan atau lelehan, maka rumus reaksi yang terjadi adalah seperti ini. L ini berupa kation dari elektrolit itu sendiri. Jadi boleh Na atau H atau yang lainnya. Yang penting rumus reaksinya adalah seperti ini. Kemudian apabila elektrolit itu berupa larutan, wujudnya berupa larutan, maka lihat jenis kationnya. Lihat jenis kationnya. Jika kationnya itu berupa H+, maka reaksi yang terjadi adalah seperti ini. 2H+, plus 2 elektron menjadi H2. Dan ini selalu ya, selalu seperti ini, pasti. Namun, apabila kation atau yang bermuatan positif itu berupa logam kuat yang berasal dari golongan 1A, 2A, aluminium, dan Mn, maka reaksi yang terjadi pada katoda adalah seperti ini. 2H2O plus 2 elektron menjadi H2 plus 2 OH-. Namun, apabila kation pada larutan katoda itu berupa logam lain, jadi yang dimaksud logam lain ini selain nomor 1 dan nomor 2, maka rumus reaksinya adalah seperti ini. L plus elektron menjadi L. Baik, saya ulangi. Jadi pada katoda ini sangat dipengaruhi oleh wujud elektrolitnya. Begitu ya teman-teman. Sekarang kita bahas elektroda dari anoda. Anoda ini dia bermuatan positif kutubnya ya. Tentu yang bereaksi dengan anoda ini adalah senyawa-senyawa yang bermuatan negatif atau disebut juga anion. Nah, pada anoda ini yang harus kita garis bawahi adalah jenis elektrodanya. Jadi sangat dipengaruhi oleh jenis elektrodanya. Kalau pada katoda kan sangat dipengaruhi oleh wujud elektrolitnya, apakah dia larutan, leburan, ataupun lelehan. Nah, sedangkan pada anoda ini sangat dipengaruhi oleh jenis elektrodanya. Di sini ada dua jenis. Jenis yang pertama adalah elektroda yang inert atau stabil. Terdapat tiga elektroda yang bersifat inert atau stabil pada anoda biasanya. Yang pertama adalah PT atau platina, kemudian ada C atau karbon, kemudian ada AU atau aurum. Nah, apabila elektrodanya adalah salah satu dari ketiga elektroda ini, bisa PT atau C atau AU, maka lihat anionnya yang bermuatan negatif. Anion atau yang bermuatan negatif. Kita lihat anionnya. Apabila anion ini berupa OH-, maka reaksi yang terjadi adalah 4 OH- menjadi 2O2 plus 2H2O plus 4 elektron. Pasti reaksinya seperti ini. Jika bukan OH-, kita lihat apakah reaksinya dengan oksigen. Bila terdapat oksigen pada senyawa tersebut, maka reaksi yang terjadi adalah 2H2O menjadi O2 plus 4H plus 4 elektron. Gitu. Namun, jika tidak terdapat pada nomor 1 atau nomor 2, kita lihat apa berarti bisa jadi dia termasuk ke dalam nomor 3 ini atau reaksinya tanpa oksigen. Jika tanpa oksigen, berarti reaksinya adalah rumus reaksinya 2X- menjadi X2 plus 2X. Maksud saya plus 2 elektron. Di mana X- ini X berupa anionnya. Begitu ya. Jadi X ini hanya anion saja. Anionnya bisa berubah-berubah tergantung dari soal. Terus, elektroda yang kedua ini apabila elektrodanya tidak inert atau tidak stabil.
Elektroda apakah itu? Jadi, elektroda yang tidak inert atau yang tidak stabil ini adalah elektroda selain PT, C, dan AU. Apabila pada soal itu elektroda yang disebutkan selain PT, C, dan AU, maka dia termasuk pada elektroda yang tidak inert atau tidak stabil. Nah, jika demikian, maka reaksi yang terjadi adalah seperti ini rumus reaksinya. Y menjadi Y plus elektron, di mana Y ini adalah elektrodanya. Begitu ya, di mana Y ini adalah elektrodanya, jenis elektrodanya. Baik, supaya kita lebih bisa memahami pembahasan tentang elektrolisis ini, kita langsung ke contoh soal saja. Nah, di sini soal nomor 1. Tuliskan reaksi katoda dan anoda dari elektrolisis di bawah ini. Yang A adalah lelehan NaCl menggunakan elektroda PT. Yang soal B, larutan NaCl atau natrium klorida menggunakan elektroda Zn atau zinc. Baik, kita harus mengingat bahwa katoda, di mana tempat terjadinya reaksi reduksi, sangat dipengaruhi oleh wujud dari elektrolitnya. Sedangkan pada anoda sangat dipengaruhi oleh jenis elektroda. Pada anoda ini terjadi reaksi oksidasi. Nah, sekarang kita jawab dulu soal 1A. Lelehan NaCl menggunakan elektroda PT. Garis bawahi ya, ini adalah lelehan. Baik, kita bahas dulu bagian yang katodanya, di mana dia terjadi reaksi reduksi. Nah, NaCl ketika dilarutkan dengan H2O, dia tentu akan terurai menjadi ion-ionnya ya, Na+ dan Cl-. Oke, dia akan terurai menjadi Na+ dan Cl-. Katoda ini kan dia bermuatan negatif ya. Tentu yang akan berinteraksi dengan katoda adalah yang bermuatan positif. Ya kan? Maka kita lihat yang bermuatan positif. Karena yang berinteraksi dengan katoda itu adalah yang bermuatan positif. Kemudian kita lihat, ini adalah berupa lelehan. Maka reaksi yang terjadi adalah, rumus reaksinya adalah ini. Bagaimanakah reaksinya? Begini ya. Na plus elektron menjadi Na. Ingat, pada katoda reaksi reduksi, di mana dicirikan elektronnya di sini berada di sebelah kiri atau sebelum tanda panah. Nah, sekarang bagian anodanya. Seperti yang sudah saya katakan tadi, ketika dalam air, NaCl ini akan terurai menjadi kation dan anionnya. Di sini jadi Na+ dan Cl-. Pada anoda sangat dipengaruhi jenis elektrodanya. Kita lihat di sini menggunakan elektroda PT. Berarti dia adalah elektroda inert. Oke. Karena anoda ini adalah bermuatan positif, maka tentu yang akan berinteraksi dengan anoda adalah ion-ion yang bermuatan negatif atau yang disebut juga dengan anion. Lihat yang bermuatan negatif. Maka mana yang bermuatan negatif? Di sini adalah yang bermuatan negatif, yakni Cl. Oke, Cl ya, Cl- ya. Kita lihat Cl- ini termasuk senyawa yang seperti apa? Termasuk ke jenis senyawa yang mana? Nomor 1 tentu saja tidak, karena anionnya adalah Cl-, sedangkan di sini adalah OH-, berarti bukan ya. Kemudian, apakah dia dengan oksigen?
Tidak, Cl- tidak ada oksigennya ya, di sini tidak mengandung oksigen ya. Berarti dia masuk ke rumus reaksi yang nomor 3 ini. Di mana rumus reaksi yang terjadi adalah 2X- menjadi X2 plus 2 elektron. Dan reaksinya adalah seperti ini. 2Cl- menjadi Cl2 plus 2 elektron. Oke. 2 elektron ini dapat dari mana ya? Jadi 2 elektron ini di sini kan bermuatannya minus 1, minus ya. Tapi koefisiennya Cl ini dia memiliki 2. Ada 2 koefisiennya. Jadi 2 dikali 2 minus gitu maksudnya. Makanya di sini untuk agar setara di sini yang sebelah kanan ini elektronnya 2. Tadi itu kan adalah tata cara untuk mengerjakan soal nomor A. Sekarang kita tulis jawabannya dengan runut ya. Jadi katoda itu tadi ini ya, Na plus elektron menjadi Na. Kemudian anoda itu adalah yang ini reaksinya 2Cl- menjadi Cl2 plus 2 elektron. Nah, kemudian kita setarakan dulu karena ini kan tidak setara ya antara katoda dengan anoda. Di sini anodanya dia koefisiennya 2 dan di sini 2 elektron, sedangkan yang Na koefisiennya 1 sehingga di sini elektronnya juga cuma 1, sehingga kita setarakan. Yang katoda ini kita kalikan 2, kemudian yang anoda kita kalikan 1, sehingga hasilnya adalah ini 2Na plus 2Cl- menjadi 2Na plus Cl2. Di sini kan Na-nya sama-sama dikalikan 2. Kemudian di sini elektronnya menjadi 2 elektron, kemudian Na-nya juga menjadi 2. Di sini jadi elektronnya hilang ya, terhapus gitu. Kan di sini kurang minus ya. Jadi sisanya adalah ini 2Na plus 2Cl- menjadi 2Na plus Cl2. Begitu ya. Nah, sekarang kita ke pembahasan soal yang 1B. Di sini soalnya adalah larutan NaCl dengan elektroda Zn. Baik, kita bahas dulu yang katoda ya, di mana tempat terjadinya reaksi reduksi. Larutan NaCl. Kita lihat pada katoda kan kita harus mengingat ya bahwa dia sangat dipengaruhi oleh wujudnya. Di sini wujudnya adalah larutan. Maka reaksinya di sini ya. Berarti yang bagian ini. Kita lihat kationnya. Oke, kita lihat kation atau yang bermuatan positif. Karena katoda negatif, maka yang berinteraksi adalah yang bermuatan positif. Nah, ini NaCl ini ketika dilarutkan dengan H2O atau aqueous atau air gitu, dia akan terurai menjadi ion-ion Na+ dan Cl-. Kita lihat kation di sini berarti yang bermuatan positif. Ya kan? Kita lihat yang bermuatan positif atau kation di sini adalah Na+. Oke, karena dia adalah wujudnya berupa larutan, kita lihat kation Na+ ini dia masuk ke golongan 1A ya, berarti masuk ke nomor 2 ini berupa logam kuat, dia masuk ke golongan 1A. Maka reaksi yang terjadi pada katoda adalah ini 2H2O plus 2 elektron menjadi H2 plus 2OH-. Ini ya, begitu ya teman-teman, semoga bisa dipahami. Jika ada pertanyaan atau ada yang kurang dipahami, kalian boleh langsung bertanya di kolom komentar ya. Sangat diperbolehkan. Jika ada yang tidak dipahami, sangat dianjurkan untuk bertanya.
Baik teman-teman, sekarang kita beralih ke yang anoda atau tempat terjadinya reaksi oksidasi. Pada anoda, seperti yang sudah saya jelaskan sebelumnya, sangat dipengaruhi oleh jenis elektrodanya. Di sini langsung kita garis bawahi saja, elektroda yang digunakan adalah Zn. Karena Zn ini tidak termasuk dari salah satu dari ketiga elektroda ini, maka dia termasuk pada jenis yang ini ya. Elektroda yang tidak inert atau tidak stabil. Karena tidak stabil, maka dia bereaksi langsung. Nah, sehingga reaksi yang terjadi rumusnya seperti ini. Nah, ini ya. Ini adalah elektrodanya yang bereaksi, di mana Zn menjadi Zn plus elektron. Begitu ya teman-teman. Sekarang kita tulis jawaban keseluruhan dari paparan cara menjawab atau cara mengerjakan soal 1B ini. Pada katoda reaksinya adalah ini, kemudian pada anoda reaksinya adalah yang Zn ini. Yang bereaksi adalah elektrodanya. Karena di sini belum setara ya, pada katoda 2 elektron, tapi pada anoda masih 1 elektron, maka kita setarakan. Pada katoda kita kalikan 1, pada anoda kita kalikan 2, sehingga di sini menjadi 2 Zn. Di sini juga koefisiennya menjadi 2 Zn plus dan 2 elektron. Oke. Sehingga di sini 2 elektronnya kita coret. Ini juga kita coret ya. Maka ini hasilnya. Hasil akhirnya adalah ini. Baik, selesai sudah pembahasan kita tentang elektrolisis. Untuk teman-teman yang memiliki pertanyaan atau ada hal yang kurang dipahami, baik itu terkait yang kita bahas hari ini ataupun tentang pembahasan yang lainnya, teman-teman boleh cantumkan pertanyaan di kolom komentar. Kemudian bagi yang belum subscribe, tolong di-subscribe ya. Terima kasih. Dan jangan lupa untuk di-share ke teman-teman yang lainnya. Terima kasih sebelumnya saya ucapkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.